Rabbi jidna ilman warzuqna fahman wa'tina hikman birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati, alhamdulillah ada di tengah-tengah kita Habib Umar Segaf. Mudah-mudahan Allah beri panjang umur kepada beliau, sehat wal afiat, beserta teman-teman dan juga sahibul bait Abang Firman. Mudah-mudahan sahibul bait ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan juga usia beliau beserta istri dan anak-anaknya, diselimuti dalam keadaan sehat wal afiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya di dunia dan di akhirat, dipermudah segala urusannya dan dimenangkan setiap langkah-langkah perjuangannya. Begitu juga yang sama kita cintai, yang sama kita hormati seluruh laskar FPI DPD Kalimantan Timur yang mudah-mudahan selalu istiqomah berjuang di bawah komando imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab juga kita doakan beliau dalam keadaan sehat wal afiat, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan setiap langkah perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan setiap cita-citanya dan disegerakan pulang ke negeri kita tercinta Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedikit melihat gambaran bagaimana perjuangan demi perjuangan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat-sahabatnya Nabi, perhatikan, di antara sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ada yang mendapatkan hidayah sehingga memeluk ke agama Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Di antaranya lagi adalah sahabat-sahabat Ansar. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mus'ab ibn Umair untuk berdakwah di Yasrib pada saat itu, namanya sebelum diganti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Madinah atau dengan Taibah atau dengan Taibah, Toba atau dengan Taibah. Maka Mus'ab ibn Umair berdakwah dengan suaranya yang merdu dan indah, menjelaskan, memberitahukan kepada orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah pada saat itu tentang agama yang mulia yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah agama Islam. Sehingga mendengar lantunan demi lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Mus'ab ibn Umair di telinga mereka, maka cahaya hidayah langsung masuk ke dalam ruang hati mereka dan mereka beriman kepada Allah serta beriman kepada Nabi Muhammad dan menjadi pembela-pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat mereka. Ada di antara para sahabat juga yang mereka masuk ke dalam Islam dengan melihat akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melihat tutur kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melihat budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhlak Nabi, tutur kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, budi pekerti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menarik mereka untuk menerima hidayah dan memegang agama yang dimuliakan oleh Allah, yang hanya ada di sisi Allah, innad dina indallahi Islam, dan mereka pun semua memeluk agama Islam, berjuang bersama Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya tiba. Tapi ada juga sebagian sahabat yang mereka memeluk Islam bukan dengan Al-Quran. Mereka memeluk Islam bukan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka memeluk Islam dengan jalan apa? Mereka memeluk Islam dan mendapatkan cahaya hidayah ini masuk ke dalam hati mereka dengan melihat adanya eksekusi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieksekusi
ketika detik-detik kewafatan sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, satu demi satu dia lihat, dia perhatikan, dia pelajari, sehingga dengan memperhatikan, mempelajari, melihat hal yang demikian itu, Allah Subhanahu wa taala memasukkan di dalam hati ini orang hidayah, dan dia betul-betul berada di bawah panji Nabi Muhammad SAW. Siapa di antaranya? Di antaranya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Beliau ini seorang pemuda. Suatu hari ketika selesai pasca perperangan Badar, pertempuran yang sangat dahsyat terjadi di bulan Ramadan antara pasukan Nabi Muhammad SAW yang berjumlah 315. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 313. Akan tetapi ini semua menjadi kesepakatan ulama, baik ulama fikih maupun ulama sirah ataupun ulama hadis, bahkan ulama tafsir, bahwa saat itu jumlah sahabat Nabi SAW 300. Ada yang menyatakannya 311, sebagai 313, 314, 315 dan sebagainya yang sudah saya sampaikan tadi. Ala kulli hal, pasukan yang begitu sedikit melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000, bahkan ada yang menyatakan lebih daripada itu. Namun qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam memenangkan perperangan Badar tersebut dengan perlengkapan yang sederhana, dengan persiapan yang sederhana. Tapi apa yang terjadi ya ikhwani rahimakumullah? Ini kita baca sejarah sahabatnya Nabi untuk apa? Untuk nanti menjadi cermin di dalam diri kita. Apakah saya ini sudah betul-betul menjadi pejuang sejati? Ataukah belum? Ataukah tidak pantas saya ini dikatakan pejuang? Kalau kita belum menduduki magamnya sahabat Nabi yang ditawan, yang nanti saya akan sebutkan, maka kita belum dikatakan pejuang sejati. Saya katakan sekali lagi, kalau kita di dalam perjuangan belum menduduki magam sahabat Nabi yang ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy setelah perperangan Badar, dan itu kita belum ada di dalamnya, maka kita masih belum layak dikatakan pejuang. Garis bawah itu, kita masih belum layak dikatakan sebagai pejuang, walaupun kita berada di barisan para pejuang, walaupun kita bersama mereka di dalam perjuangan. Tapi kalau keyakinan, kemantapan, prinsip yang ada di dalam hati sahabat ini belum kita miliki, maka kita masih belum layak untuk dikatakan pejuang. Kita masih belum layak dikatakan pejuang. Marhaba, ya ikhwani rahimakumullah. Perhatikan di sini. Di sini dikatakan, kita akan baca sejarah daripada Islamnya. Sejarah daripada Islamnya Sa'id bin Amir. Islamnya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Bagaimana Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini bisa masuk ke dalam Islam? Nah, kita lihat. Kanal fata, sesungguhnya ada seorang pemuda yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Namanya adalah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Wahidan min alafil mu'allafa, salah satu daripada orang-orang penduduk Mekah allazi kharaju ila mintaqatit Tan'im, yang Sa'id ibn Amir ini salah satu dari ribuan masyarakat yang ada di kota Mekah pada saat itu, keluar dari kota Mekah menuju ke Tan'im. Untuk apa mereka menuju ke Tan'im? Fi dhahil Makkah, yang mana saat itu Tan'im berada di luar Mekah, dan sampai sekarang pun Tan'im tidak masuk di dalam lokasi Mekah, sehingga mereka Tan'im ini menjadi tempat miqatnya orang-orang yang datang dari luar Mekah, berada di kota Mekah, ingin melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji.
Ya. Dia bisa mikot di Tan'im, ya. Atau dia bisa mikot di Hudaybiyah, atau dia bisa mikot di Ji'rana, kawasan di luar Mekah yang berada sekitar dekat dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Di antaranya Tan'im. Dan dulu Tan'im ini tempat pengeksekusian. Perhatikan, Tan'im ini dulu tempat pengeksekusian sahabat Nabi. Di antara ada beberapa sahabat Nabi yang dieksekusi di situ. Nah, sehingga orang-orang Mekah ini ketika ada seorang sahabat Nabi yang tertawan oleh kelompok kafir-kafir Quraisy, mereka semuanya berbondong-bondong keluar dari kota Mekah menuju ke Tan'im, menyambut undangan daripada pembesar-pembesar mereka pada saat itu. Untuk apa? Liyashhadu masra'al Khubayb bin Adi. Untuk melihat pengeksekusiannya Khubayb, sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditawan. Ditawannya Khubayb, perhatikan, ini sahabat Nabi sulit untuk ditangkap, ya ikhwani rahimakumullah. Sahabat Nabi ini susah untuk ditangkap. Hatta Khubayb ini tidak bisa ditangkap sebenarnya. Khubayb ini berat untuk ditangkap sebenarnya. Khubayb ini susah untuk ditangkap. Dengan cara apa Khubayb ini ditangkap? Dengan cara apa sehingga Khubayb ini bisa ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy? Ahad min ashabil Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada an zafiru bihi qadran. Setelah ini Khubayb ditipu. Khubayb ini tertipu oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika ditipu oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya Khubayb ditangkap, ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy, dibawa ke kota Mekah, ingin dieksekusi, ingin dibunuh. Ya. Ketika udah dibawa, maka Khubayb ini diikat, dibikinin panggung. Dulu dibikinin panggung. Kalau mau eksekusi itu dibikinin panggung. Dibikinin panggung. Ketika dibikinin panggung, di tengah-tengahnya ada kayu seperti salib. Ya. Dibikinin kayu tengah-tengah, nanti orang-orang yang ditawan atau Khubayb ini diikat di situ. Diikat di kayunya, tangannya diikat, kakinya diikat, sehingga nggak bisa bergerak. Dan orang-orang mengerumuni panggung itu, keliling, ngerumuni panggung sambil mencaci, sambil melempar. Nanti akan dijelaskan di sini. Sambil mencaci, sambil melempar. Waqad ataha lahu dzalika an yara asira Quraisyin mukabbalan bi quyudihi wa aqufun nisa wasibyan wasuban. Maka saat itu setelah Khubayb ini diikat, maka berkumpul, perempuannya ngumpul, anak-anak kecilnya ngumpul, orang-orang tuanya ngumpul sudah mau melihat, menyaksikan eksekusi terhadap sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita di sini dikatakan walamma wasalat hajihil jumu'. Ketika semua orang udah ngumpul, ya, ketika orang semuanya sudah ngumpul, apa? Ini Said ini pemuda, masih muda tapi badannya kekar, tinggi. Dia masuk di perkumpulan itu. Dia masuk sampai dia dekat pembesar-pembesarnya orang-orang kafir Quraisy. Sampai dia dekat pembesar-pembesarnya orang kafir Quraisy. Seperti siapa? Seperti Abu Sufyan Al-Arab, wa Safwan, ya, wa Safwan bin Umayyah, ngumpul di situ. Walamma wasalat hajihil jumu' al-hasidatu bi asiriha ila makanil muaddi lil qatl. Ketika orang-orang udah ngumpul, maka Said ini masuk di dalam perkumpulan tersebut sampai dia berada tepat di depan muaddi. Muaddi ini tempat yang udah dibikin likatlihi untuk pengeksekusiannya Khubayb. Ya, untuk pengeksekusiannya Khubayb. Yang mana saat itu menjadi komando pengeksekusian untuk membunuh Khubayb ini, menjadi komando pengeksekusian itu adalah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ya, katanya Abu Sufyan, Sa'id, kau komando pengeksekusian. Kau pimpin pengeksekusiannya Khubayb. Maka Sa'id Ibn Amir Al-Jumahi ini dia maju karena disuruh kan? Maju ke depan untuk mengemandoi pengeksekusian sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk
mengomandoi pengeksekusian. Dia masuk ke depan. Ketika dia sudah sampai di depannya Hubeb, waqafal fata Sa'id bin Amir al-Jumahi bigamatihi al-mamdudati yutillu 'alal Hubeb, untuk mengomandoi pengeksekusiannya Hubeb alaihi salam. Wa huwa yuqaddimu ila hasabati salbi, maka dia terus maju ke depan sampai berada di depan tiang penyalipan atau tiang pengikatan. Jadi Hubeb itu diikat di situ. Jadi ada tiang, Hubeb diikat di situ. Dan Sa'ad berada di depannya. Ketika sampai pas berada di depannya Hubeb, Sa'ad mendengar wasami'a sautahu sabital hadi. Maka dia dengar suaranya Hubeb. Hubeb di tengah riuh, di tengah keramaian, suara anak-anak, suara ibu-ibu, suara wanita yang teriak-teriak, dia dengar. Apa katanya Hubeb? In syi'ta an tatrukani arka'u rak'ataini qabla masra'i faf'alu. Kalau seandainya kalian ini mengizinkan aku untuk melakukan 2 rakaat sholat sebelum aku ini kalian eksekusi, maka pasti aku akan melakukannya. Jadi ibaratnya Hubeb ini minta izin sama Sa'ad. Ya Sa'ad, izinkan saya, terakhir kali saya ini mau sholat, izinkan saya mau sholat. Hanya diizinkan sama Sa'ad. Ya sudah, dibuka ikatannya, dikasih waktu untuk sholat. Maka Hubeb sholat. Ketika sholat summan nadhara ilaih, maka Sa'id ini ngelihat ke Hubeb, diperhatikannya Hubeb ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hubeb ini diperhatikan sama Sa'id, dan tidak berkedip sama sekali. Sa'id saat itu masih kafir, nggak berkedip sama sekali, diperhatikannya. Summan nadhara ilaihi wa huwa yastaqbilul Ka'bah. Ketika ikatannya dilepas, ikatan tangannya dilepas, ikatan kakinya dilepas, maka Hubeb lalu menghadapkan tubuhnya ke arah Ka'bah wa yusalli rak'atain. Lalu dia sholat 2 rakaat. Maka apa katanya Sa'id ibn Amir al-Jumahi? Sa'id ibn Amir al-Jumahi mengatakan, ya la husnihima wa ya la tamamihima. Sungguh ketika saya melihat Hubeb itu melakukan sholat, maka tidak ada sholat yang paling baik yang saya lihat pada saat itu terkecuali sholatnya Hubeb. Dia lakukan sholatnya dengan amat baik, dengan betul-betul kehusuan, kehuduran, wayala tamamihima, dengan kesempurnaannya, betul-betul dia melakukan sholatnya secara sempurna. Kenapa? Karena dia udah tahu nih akhir hayatnya ini sholat terakhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia manfaatkan waktunya betul-betul untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi ketika Sa'id memberikan waktu kepada Hubeb untuk melakukan sholat, pembesar-pembesar Quraisy nggak terima. Pembesar-pembesar Quraisy teriak, Sa'id, kenapa kau berikan waktu kepada dia untuk sholat? Kenapa kau ulur-ulur waktu? Ayo cepat bunuh dia, ayo cepat eksekusi dia. Oh, teriakan demi teriakan saudara, diteriakan untuk membunuh Hubeb, memberikan semangat kepada Sa'id. Jangan biarkan dia berlama-lama sholat, jangan biarkan dia berlama-lama sujud, jangan biarkan dia berlama-lama ruku. Ini zaman dulu akal sahabatnya Nabi SAW. Tapi Hubeb tetap tenang. Yalah husnihima wa yalah tamamihima. Oh, sholatnya bagus, sholatnya sempurna, nggak tergesa-gesa. Habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, dengan keberaniannya Hubeb, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa getar. Apa yang terjadi? Dia sanggah teriakan demi teriakan orang-orang kafir Quraisy tersebut, saudara. Dia sanggah. Dia katakan apa? Summa ra'ahu. Lalu Sa'id melihat. Setelah Hubeb mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, dilihat sama Sa'id. Hubeb lalu apa? Yuqbilu ala ju'ama'il qaum. Dia hadapkan dirinya kepada pembesar-pembesar kelompok
orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Wa yaqul, lalu Khubayb berkata, wallahi, demi Allah, sampai sumpah, wallahi laula an tadhunnu anni ataltu salata jazaan minal maut fa astaksartu minas salat. Tegas Khubayb menyatakan, wallahi, demi Allah, laula an tadhunna anni ataltu salat, kalau seandainya kalian menganggap ketika aku melakukan solat dan memperpanjang solatku jazaan minal maut, karena aku takut mati. Kalau seandainya aku ini solat karena aku takut mati, la astaksartu minas solati, maka aku akan memperbanyak solatku. Aku nggak bakal ngerjain 2 rakaat, aku hanya ngerjain 2 rakaat betul-betul. Aku ingin akhir hayatku aku dalam keadaan menyembah dan mengagungkan Tuhanku. Bukan karena takut mati, katanya Khubayb. Aku nggak takut mati. Setelah sholat diikat. Summa sahida qaumahu bi'ainai ra'sihi wa huwa yumassiluna bi Khubaybin hayyan. Maka semua orang menyaksikan pada saat itu Khubayb mulai dieksekusi. Jadi Khubayb itu bukan langsung dibunuh, enggak, bukan langsung dipenggal. Dipersekusi dulu. Jadi persekusi ini bukan di zaman sekarang. Zamannya Nabi juga sudah ada. Sahabat-sahabatnya Nabi udah terjadi. Sahabat-sahabatnya Nabi udah ngerasakan. Nanti kita lihat bagaimana kuatnya prinsip dan tekad pembelaan sahabatnya Nabi kepada Nabi Muhammad. Ini yang ada di dalam dirinya imam besar kita. Ini. Jadi kalau ente belum ada jiwanya Khubayb di dalam diri ente, jangan anggap diri ente pejuang. Jangan. Belum ada keberanian seperti beraninya Khubayb, jangan nyatakan dirimu sebagai pejuang. Bagaimana sikapnya Khubayb? Perhatikan sikapnya Khubayb. Fayakta'una min jasadihi al-qit'ata tilwal qit'ah wa huwa yaquluna lahu. Maka semua penduduk kota Mekah ini melihat, menyaksikan pengeksekusiannya Khubayb. Bagaimana pengeksekusiannya Khubayb? Fayakta'una, mereka ini memotong-motong. Perhatikan. Min jasadihi, mereka potong-potong jasadnya Khubayb. Jasadnya Khubayb ini, jadi Khubayb ini nggak langsung dipenggal sama dia. Nggak langsung dipenggal. Dipotong-potong dulu jasad. Tangannya dipotong, telinganya. Kayak PKI itu, Bang. Bagaimana PKI? PKI itu ambil silet, dia silet. Jenderal itu, dia lukain mukanya, dia lukain hidungnya, dia cungkil matanya. Wah, sahabatnya Nabi di zamannya Nabi seperti ini, saudara. Disiksa dulu, bukan dibunuh langsung, bukan dicucuk langsung, bukan dipenggal langsung, enggak, sehingga sampai mati, bukan. Disiksa dulu. Ketika di dalam penyiksaan itu terasa sakit kan? Sakit enggak? Sakit. Dipotong telinganya, teriak Khubayb. Dilukai dia punya tubuh dengan pedang, dengan ujung pedang, teriak, disiksa, dicambuk, dilempari dengan batu, lemparan bertubi-tubi. Sehingga darah bercucuran di tubuhnya Khubayb. Basah bajunya dengan darah. Basah bajunya Khubayb dengan darah. Orang-orang kafir mengatakan apa? Sambil nyiksa Khubayb, sambil berkata, "Atuhibbu an yakuna Muhammadan makanaka wa anta najin." Atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta najin. Khubayb, kau ini udah dalam keadaan posisi sakit, kau udah dalam keadaan menderita, kau udah dalam keadaan teraniaya. Atuhibu an yakuna Muhammadun. Apakah kau mau sekarang begini aja kita gantian? Apakah engkau mau Muhammad ini berada di makanaka, berada di tempatmu sekarang ini? Wa anta nazin, dan kau kami bebaskan, tapi dengan syarat kau geret Muhammad,
kau seret Muhammad, kau bawa ke tempat kami, dan kami yang akan membunuh Muhammad, sahabat. Kau bebas. Fayaqul, maka Hubeb dengan tegasnya dia menjawab, waddima'u tanzifu minhu, sedangkan darahnya terus bercucuran. Dalam keadaan darahnya terus bercucuran, dalam keadaan dilempari batu, mendapatkan tawaran angin segar. Udahlah, gini aja lah. Daripada kau sakit, kan sekarang sakit ini. Kau kena pedang sakit nggak? Sakit. Dilempar sakit nggak? Sakit. Sudahlah, barter aja. Kau bebas, Muhammad kita tawan. Apa katanya Hubeb? Darahnya ngalir masih. Wallahi ma uhibbu an akuna amanan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yukhadhu bisauqatin. Wallahi, demi Allah, ma uhibbu an akuna amanan wadi'an fi ahli wa waladi. Aku nggak bakalan bisa tenang, aku nggak bakalan bisa senang. Ibaratnya artinya gini, wallahi, demi Allah, ma uhibbu, tidak ada yang paling aku cintai terkecuali an akuna amanan, terkecuali aku ini menjadi pelindungnya Muhammad. Subhanallah, aku lebih senang menjadi pelindungnya nabiku Muhammad dibandingkan aku harus duduk bergompol bersama keluargaku. Aku lebih rela meninggalkan keluargaku, aku lebih rela meninggalkan anak dan istriku, dan aku lebih senang menjadi pelindungnya nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak akan pernah ridho, aku tidak akan pernah bahagia, aku tidak akan pernah senang dengan anak dan istriku di rumah, sedangkan nabiku wa anna Muhammadan yukhadhu bisauqatin, nabiku dalam keadaan kakinya tertusuk satu duri. Aku nggak bakalan bisa senang, aku nggak bakalan bisa tenang. Bagaimana aku bisa senang, bagaimana aku bisa tenang sedangkan kaki daripada nabiku tertusuk satu duri? Ibaratnya dia berkeriasan, satu duri aja yang menusuk Nabi Muhammad dia nggak ridho, bagaimana lagi harus terkena dengan sabitan pedang, dilempar batu. Satu duri yang menusuk kaki Nabi Muhammad, aku nggak ridho. Apa yang terjadi? Fayulawwihun nas biaidihim, maka manusia langsung mencaci maki dia. Kurang ajar kau Hubeb, baratnya cacian lah, bangsat kau Hubeb, wajar kau engkau harus dibunuh. Dengan ditunjuk-tunjuk itu Hubeb, semuanya marah. Mendengar pernyataannya Hubeb, semuanya marah. Mendengar pernyataannya Hubeb, semuanya marah. Wa yata'alla siyahuhum, dan teriak dengan kencang. Apa teriaknya? Uqtuluhu. Udah cepat bunuh aja tuh orang, nggak ada manfaat, sampah. Ibaratnya dibilangnya seperti itu. Bunuh aja, bunuh, cepat bunuh. Teriak semuanya, bunuh. Uqtuluhu. Bunuh. Tapi sahabat Nabi nggak getar. Kematian di depannya bukan duit, kitanya mau berjuang aja. Dikasih duit udah jauh dari perjuangan. Ini nyawa. Udah belot gitu. Belum kita mau dipancung, belum kita mau dibunuh, belum. Baru disogok sama duit, baru disogok sama jabatan, udah jadi penjilat gitu. Sahabatnya Nabi enggak ditawarin, kau mau hidup bebas enggak? Bisa enggak sebenarnya seandainya Hubeb ini berbohong agar dia lepas? Oke. Wah, baik Abu Sufyan, kau lepaskan aku akan bawa Muhammad. Setelah dia lepas dia kabur. Bisa sebenarnya. Tapi tidak ada sifat kemunafikan sedikit pun di dalam perjuangannya para sahabat. Sahabat
lebih mengedepankan kematian di dalam kedustaan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir, ketika melihat ibunya disiksa, ketika melihat ayahnya disiksa, dan dia ingin disiksa dan dibunuh, lalu dia berdosa di dalam mengatakan, baik, sekarang aku akan menyembah birabbi Latta wal Uzza, dengan Tuhan yang bernama Latta wal Uzza. Setelah itu dia menyesali, dan sampai akhir detik hayatnya tidak pernah berdusta di dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pejuang kalau mengedepankan kebohongan, dia tidak akan pernah bisa menjadi pejuang hakiki. Jadi nggak ada cerita sahabatnya Nabi itu berdusta di dalam perjuangan, mati-mati bela Nabi sampai mati, bela agamanya sampai mati. Walaupun apapun yang ditawarkan tidak bergeming sedikit pun. Enggak bergeming sedikit pun. Mau ditawarin apa kek? Ditawarin nyawa, bukan ditawarin harta, bukan ditawarin jabatan, bukan ditawarin wanita, ditawarin nyawa. Kau kami bebaskan, kau kami selamatkan, kau tidak akan pernah kami hukum mati. Kau boleh bersama keluargamu, kau kumpul kembali kepada anak dan istrimu, tapi dengan satu syarat, kau bawa Muhammad di hadapan kami agar kami bisa membunuhnya. Itu aja permintaannya. Kalau dia berdusta bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Hubeb. Hubeb tetap, akhirnya sampai apa? Sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, apa yang terjadi? Katanya Sa'id bercerita, wabiha malam yastati ihsa'ahu min darbatis syuf. Ketika Hubeb sudah meninggal, maka dilihat jasadnya sampai-sampai nggak bisa terhitung bekas besitan pedang, wa ta'anati rimahi, dan lemparan-lemparan batu di tubuhnya, sehingga nggak bisa terhitung. Saking hancurnya tubuhnya, hancur tubuhnya. Berapa banyak sabitan pedang yang berada di tubuhnya Hubeb, nggak bisa dihitung. Berapa banyak lemparan batu yang mengenai tubuhnya Hubeb, nggak bisa terhitung, nggak bisa terhitung, nggak bisa terhitung. Lalu apa yang terjadi? Nah, di sini ini ada hidayah. Makanya ya ikhwani rahimakumullah, kalau kita betul-betul berjuang karena Allah, perjuangan kita itu akan menimbulkan hidayah. Kalau kita berjuang karena Rasulullah, maka perjuangan kita akan mendatangkan hidayah bagi orang lain. Mendatangkan hidayah bagi orang lain. Tapi dengan satu kunci, berjuangnya karena Allah, jangan karena yang lain-lain. Kalau berjuangnya karena Allah, akan datang hidayah. Sehingga dikatakan adat Quraisyun ilal Makkah. Setelah wafatnya Hubeb, selesai tereksekusi, meninggal Hubeb, maka seluruh penduduk Mekah, mereka pun meninggalkan panggung tersebut dan kembali ke kota Mekah. Wa nasiyat fi jahmatil ahdasil jasad Hubeb, jisamil Hubeb. Maka mereka pun sudah melupakan jasadnya Hubeb. Mau diapakan, mau dikubur ke, mau dibuang ke, mau dibiarkan ke, mau jadi bangke ke, mau dimakan binatang buas ke, mau dimakan burung-burung liar ke, terserah. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Wa masrahu, mereka kembali ke kampung halaman mereka lagi, dan mereka melupakan peristiwa yang sangat kejam yang berlaku di dalam kehidupan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi pengeksekusian itu diselimuti dengan cinta yang besar, cinta yang hebat. Apa yang terjadi?
meninggalkan bekas. Kepada siapa? Walakinal fata al-yafi. Ada seorang pemuda yang bernama Sa'id bin Amir. Ketika orang-orang Mekah sudah lupa kepada Hubeb, Sa'id bin Amir ini lam yarib, dia nggak bisa ngelupain Hubeb. Sa'id bin Amir nggak bisa ngelupain Hubeb, nggak bisa ngelupain Hubeb. An khatirati lahzatan, di dalam benak pemikirannya, walaupun sedikit, walaupun sebentar, lahzatan, walaupun sesaat, nggak bisa. Lahzah itu dikatakan kedipan mata, walaupun sekedip mata, dia nggak bisa ngelupakan peristiwanya Hubeb. Terngiang-ngiang terus di dalam benaknya ini tentang pengeksekusian Hubeb, Sa'id ini. Sampai apa? Kana yarahu fi hulmihi idza nama. Kalau dia tidur, mimpinya Hubeb sampai kebangun. Tidur penjamin matanya yang dia lihat Hubeb. Wa yarahu bi khayalihi wa huwa mustaiqid. Kalau dia bangkit daripada tidurnya, ini Sa'id, yang ada di dalam benak pemikirannya, khayalannya apa? Hubeb. Yang dia lihat apa? Hubeb. Jadi nggak ada pikirannya ini terkecuali yang adanya Hubeb. Jadi seolah-olah yang dia lihat apa? Wa yamsulu amamahu wa huwa yusalli. Ya. Yang dia lihat nih Hubeb ini, seolah-olah Hubeb ini lagi sholat. Kan waktu sebelum dieksekusikan Hubeb minta sholat kan? Iya nggak? Hubeb ini sholat di depannya. Sholatnya bagus, tumaknina, khusyuk. Bahkan apa? Yang menyeramkan, ada sesuatu yang menyeramkan, yang ditakutkan sama Sa'id ini, ketika Hubeb ini dilempar, Hubeb ini teriak, berdoa sambil mengangkat kepalanya ke atas. Summa absara Sa'id bin Amir Hubeiban yarfa'u basarahu ila sama min fawqi hasabati salbi wa yaqulu Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wa la tughadiru minhum ahadan. Allahumma ya Allah, ahsihim adadan, ya Allah, hitunglah mereka semua ini, balaslah mereka semua dengan balasan yang pedih darimu ya Allah. Waqtulhum badadan, dan habisi semua mereka ya Allah. Wala tughaddiru minhum ahadan, jangan sampai kau sisakan satu pun dari mereka. Ini yang diingat sama Hubeb sampai dia takut doanya ini. Ya Allah, hitung, balas perbuatan mereka, balas perbuatan mereka ya Allah, bunuh mereka semua ya Allah, jangan sisakan satu orang pun di antara mereka. Fayahsa antus'ikahu au takhira alaihi sakhratun minas sama. Ini yang membuat dia takut apa? Aku ini takut, dia bilang, mendengar doanya Hubeb itu, aku ini seolah-olah seperti akan disambar petir dari langit di siang hari. Sehingga kalau berjalan ketakutan, keluar rumah ketakutan. Tapi nggak sampai di situ. Kata Sa'id, di dalam ketakutan ini, perhatikan, ada 3 pelajaran besar. Summa, lalu setelah Sa'id tidak mampu melupakan peristiwa yang terjadi, yang dia lihat di dalam pengeksekusian Hubeb, perhatikan. Summa, lalu anna Hubeiban atau inna Hubeiban alaman Sa'idan ma lam yakunu ya'lamu min qabl. Seolah-olah pengeksekusiannya Hubeb ini memberikan pelajaran terbesar kepada Sa'id. Ma lam yakunu ya'lamu min qabl. Yang mana pelajaran ini sama sekali belum pernah didapatinya sebelum peristiwa tersebut. Dari siapapun belum pernah ada.
Dia dapatkan ilmu ini ketika peristiwa pengeksekusiannya Hubeb. Yang ini. Sebelum ada pengeksekusiannya Hubeb, dia nggak dapatkan ilmu ini. Dia nggak dapatkan ilmu ini. Ini bukan ilmu sembarangan. Dan inilah yang tertanam di dalam hatinya para sahabat Nabi. Maka kalau kita mau jadi mujahid, pegang 3 hal ini, catat, setiap hari baca. Apa? Allamahu, pada saat itu seolah-olah Hubeb mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Sa'id, annal hayatal haggah, hayatal haggah, sesungguhnya kehidupan yang betul, kehidupan yang benar di dalam kehidupan dunia ini. Kehidupan yang benar, perhatikan. Kita ingin hidup kita benar, kita ingin hidup kita baik, kita ingin hidup kita dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ini diajarkan oleh Hubeb. Kau ingin hidup bagus, kau ingin hidup benar, kau ingin hidup baik, kau ingin merasakan sesungguhnya kehidupan, kau ingin merasakan sesungguhnya kehidupan. Saya ini benar nggak ya hidup ya? Benar nggak ngerasakan betul-betul kehidupan? Nah ini katanya Hubeb. Ilmu dari Hubeb yang dipetik oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Allamahu annal hayatal haggah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang benar. Yang pertama apa? Dia katakan aqidatun. Kau harus punya prinsip di dalam hidupmu. Kau harus punya pedoman di dalam hidupmu. Kau harus punya ideologi yang mantap di dalam hidupmu. Kau harus memiliki agama yang kau pegang di dalam hidupmu. Kau harus memiliki keyakinan yang kuat di dalam hidupmu. Sehingga jangan pernah sedikit pun keyakinanmu, prinsipmu, ideologimu, agamamu dapat digoyahkan dengan apapun juga. Maka berpeganglah dengan prinsip itu. Maka berpeganglah dengan keyakinan tersebut. Maka berpeganglah dengan agama tersebut. Maka berpeganglah dengan ajaran tersebut. Jangan pernah bergeser sedikit pun dengan itu. Maka itulah kehidupan yang benar yang kau akan rasakan dengan kenikmatan yang besar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sudah berpegang kepada prinsipmu, kalau kau sudah berpegang kepada agamamu, kalau kau sudah berpegang kepada ajaranmu, maka engkau tidak akan mudah tergoyahkan dengan apapun juga yang ada di depan matamu. Tapi kalau belum, kau tidak memiliki prinsip, kau akan goyah dengan prinsip tersebut. Kau tidak memiliki keyakinan yang kuat, maka kau akan bisa dilemahkan di dalam keyakinanmu. Dan kau akan menjadi bahan tertawaan. Paham? Akan menjadi bahan tertawaan. Yakin itu bukan sembarangan, besar, berat itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita memiliki akidah dan kita harus perjuangkan akidah kita ini. Makanya kata Hubeb, pelajaran yang dipetik oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi dari peristiwa pengeksekusian Hubeb, kehidupan yang hakiki itu ialah yang pertama, engkau memiliki akidah yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat, memiliki prinsip yang kuat di dalam kehidupanmu. Kau nggak labil, kau nggak labil, kau nggak bingung. Makanya jangan labil, jangan bingung. Apapun yang terjadi, siapapun, bagaimanapun, tetap satu komando. Itu baru pejuang. Kau cinta sama Habib Rizik, maka kau harus dengarkan komandonya beliau. Apapun yang terjadi, senang, enggak senang, susah, enggak susah, tetap harus kita berada di satu komando. Tidak bergeser. Itu baru namanya cinta. Itu baru namanya menjalani kehidupan yang hakiki. Bukan alasannya sedikit-sedikit ini baik, alasannya sedikit-sedikit kami interogasi, kami dieksekusi, kami dibeginikan. Sahabat Nabi
Apa enggak ada yang mati? Itu mati itu sahabat Nabi Hubeb. Mati enggak Hubeb? Dieksekusi enggak? Diintimidasi enggak? Ditakut-takuti enggak? Diberikan harapan enggak? Diberikan jaminan enggak? Apa gentar? Apa pupus? Apa mundur? Apa jadi pengkhianat? Enggak ada. Kenapa? Karena tidak ada kemunafikan di dalam hatinya sedikit pun di dalam perjuangan. Enggak ada. Makanya pelajari sejarahnya para sahabat di dalam berjuang, baru kita berjuang. Jangan berjuang ikut-ikutan tanpa ilmu. Kalau kalian berjuang ikut-ikutan tanpa ilmu, maka kalian akan mudah dikomandoi dengan komando yang menyesatkan kalian. Paham? Tegas. Ya. Tegas. Nggak bisa saya dibayar. Apapun, siapapun. Pilih mana? Nabi atau nyawamu? Bukan nabi atau majelismu. Oh, kita ditawarin, nabi atau majelis ente? Majelis saja dah. Nabi atau ormas? Ormas saja dah. Itu munafik namanya. Tegas, anak pilih perjuangan, berjuang. Itu berjuang. Resikonya nggak masalah, hidup kok, makan kok. Itu berjuang, itu berjuang. Bukan takut nggak makan, bukan takut mati. Makan, Allah yang jamin kita makan. Nggak ada manusia yang jamin kita makan. Nggak ada satu manusia yang jamin kita makan. Yang jamin kita makan Allah. Yang jamin kesenangan kita Allah. Yang jamin kebahagiaan kita Allah. Yang jamin kesuksesan kita Allah. Tidak akan pernah orang itu mempercaya jaminan Allah kalau akidahnya tidak kuat. Siapapun dia, apapun kedudukannya, setinggi apapun, sedalam apapun ilmunya, kalau akidahnya tidak kuat, maka dia akan meragukan jaminan Allah. Dia akan menyandarkan dirinya kepada jaminan manusia, dan sadar tidak sadar dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu bil. Kalau begitu anda mau tanya, mau bersandar kepada Allah apa kepada manusia? Kepada Allah bukan manusia. Siapa yang maha hebat? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha menjamin? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan ragu dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak akan pernah dusta akan apa yang telah Allah janjikan kepada hambanya. Makanya kata Hubeb di dalam pelajaran yang besar, apa katanya Hubeb? Kau tanamkan akidah yang kuat di dalam kau punya hati. Wajihadun fi sabilil akidati hatta apa? Maut. Ketika kau sudah punya akidah, ketika kau sudah punya keyakinan, maka kau pertahankan akidahmu di dalam apa? Jihad, berperang. Yang mau menghancurkan akidah saya, berarti musuh saya, harus saya lawan. Tidak boleh tidak. Ini musuh saya yang ingin menghancurkan agama saya, yang ingin mengobok-obok agama saya, yang ingin merusak agama saya, yang ingin membayar keyakinan saya, yang ingin membayar akidah saya, berarti dia musuh saya. Berarti wajib saat itu kita berdiri untuk memeranginya. Siap perang? Siap. Makanya dikatakan apa? Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, nansurul Islam wal muslimin. Hayya 'alal jihad, nansuril Islam wal muslimin. Iskariman au. Ayo semuanya. Iskariman au mujahida. Iskariman au mujahidan. Iskariman au mujahidan. Hidup mulia atau mati
hidup mulia dengan berpegang kepada akidah yang benar, atau mati syahid di dalam membela kebenaran akidah. Hatta maut, walaupun kau harus mati, walaupun kau harus bersimbah darah, walaupun kau harus terluka, walaupun kau harus bersedih, ketika akidahmu dirusak, ketika keyakinanmu dirusak, ketika agamamu dirusak, maka tidak ada lagi tawar-menawar terkecuali jihad. Apa? Apa? Jihad. Siap jihad? Siap. Siap bela kaum muslimin? Siap. Siap pertahankan akidah? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Gak boleh saudara, gak boleh takut, gak boleh lemah. Lalu pelajaran yang kedua yang didapat apa? Wa'allamahu aidan. Lalu ilmu yang juga diajarkan oleh Khubayb di dalam pengeksekusiannya kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi ialah annal imana rasih. Iman yang betul, iman yang lurus, iman yang kuat. Ini apa yang terjadi? Yaf'alul a'adib, akan mendatangkan keajaiban-keajaiban, akan mendatangkan kehebatan-kehebatan. Wa yasna'ul mu'jizat, bahkan akan memunculkan mukjizat yang besar yang enggak didapat oleh orang yang lain. Oleh orang yang lain. Iman yang lurus, iman yang kuat, iman yang enggak digoyahkan, ini akan mendatangkan keajaiban-keajaiban. Iman kuat yang tertanam di dalam dirinya Khubayb mendatangkan keajaiban apa? Hidayah di dalam hatinya Sa'id. Ya. Wa 'allama aidan wa 'allamahu amran akhar, dan ilmu yang terakhir yang diajarkan di dalam pengeksekusian Khubayb kepada Sa'id apa? Dikatakan huwa anna rajula alladhi yuhibbuhu ashabuhu kulla hadhil hubb innama huwa nabiyyun muayyad minas sama. Anna rajula, sesungguhnya seseorang, alladzi yang yuhibbuhu ashabuhu, dicintai oleh para sahabat-sahabatnya. Seseorang yang dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, kulla hadzal hub, yang mana kecintaan sahabat menjadikan hal yang amat sangat menakjubkan ini terjadi. Hal yang amat sangat menakjubkan terjadi apa? Ditawarin hidup. Katanya Sa'id, ini menakjubkan ini. Ditawarin hidup, mau diselamatkan, tukar nyawa saja. Udahlah, Khubayb, kau pulang ke rumahmu, istrimu merindukanmu, anak-anakmu merindukanmu. Dia membutuhkan belas kasihanmu, anakmu masih membutuhkan kasih sayangmu, istrimu masih membutuhkan cinta dan perhatianmu. Sudah kau kembali ke rumahmu wahai Khubayb, kau bersenang-senang dengan anak dan istrimu wahai Khubayb, tapi dengan satu syarat, kau bawa Muhammad ke hadapan kami, maka biarkan kami mengeksekusinya. Tapi Khubayb menolak, saudara. Aku lebih baik menjadikan istriku janda, aku lebih baik menjadikan anakku yatim, aku lebih baik menjadikan ibuku kehilangan anak yang dia cintai, daripada harus melihat nabiku tertusuk satu duri. Subhanallah, subhanallah. Hebat. Enggak tergiur, enggak tergiur. Bukan duit, bukan kendaraan, nyawa. Enggak tergiur. Ya. Ini si Budi baru dikasih rokok sebungkus sudah tergiur. Ya. Dumi baru ditraktir makan Padang udah tergiur. Lemah banget ente punya iman. Imanmu hanya sebatas rokok, imanmu hanya sebatas nasi bungkus,
Terus itu yang kau mau katakan sebagai pejuang, pret. Pret. Ya. Oh, imanmu bisa terukur kok. Akhirnya musuh ngetawain aja. Musuh ngetawa. Ketawain. Imannya iman rokok, perjuangannya perjuangan nasi bungkus. Ketawa musuh. Ini gampang dihancurin, ini gampang. Kasih aja Marlboro, udah senyap dia. Ya. Ada yang kayak gitu? Dumi? Naikat ente kalau kayak gitu. Apa yang dikatakan? Huwa anna ar-rajula allazi yuhibbuhu ashabuhu kulla hadzal hub innama huwa nabiyyun muayyadun minas sama. Nabiyyun muayyadun minas sama. Ini adalah nabi yang diberikan kekuatan yang didukung oleh seluruh penduduk langit, sehingga sahabatnya berbondong-bondong menunjukkan rasa cintanya, mengorbankan nyawa dan hartanya untuk membela perjuangannya, yaitu nabi kita sayyiduna wa maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hebat nggak perjuangannya Nabi? Hebat nggak ajarannya Nabi? Bagus nggak sahabat-sahabatnya Nabi? Berani nggak sahabat-sahabatnya Nabi? Jadi pecundang apa pejuang? Pecundang apa pejuang? Pejuang apa pecundang? Pejuang apa pecundang? Pembelot apa pembela? Pembelot apa pembela? Pembelot apa pembela? Berkat didikan siapa? Jasa siapa? Perjuangan siapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Akhirnya apa? Dengan 3 pelajaran demikian ini, inda zalika sarahallahu sadra Sa'id bin Amir ilal Islam, maka Allah lapangkan dadanya Sa'id bin Amir untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Enggak hanya masuk Islam gitu aja. Sa'id bin Amir dia udah yakin Islamnya apa? Fagama fi mala'i minan nas. Ketika dia udah yakin meluk agama Islam, dia pergi keluar dari rumahnya, dia berdiri di atas Ka'bah, di tengah-tengah, di hadapan para pembesar-pembesar Quraisy. Dia wa'alana, dia iklankan, dia beritakan bara'atuhu min asami Quraisyin wa auzariha. Dia bilang apa? Pembesar-pembesar Quraisy, dedengkot Quraisy, kepala-kepala suku Quraisy, ishad, saksikan saat ini aku melepas diri dari Tuhan yang kalian sembah, aku melepas diri dari ajaran yang kalian ajarkan, dan aku saat ini telah memeluk agamanya Muhammad ibn Abdullah, dan aku sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak sembunyi saudara, nggak ada sahabat sembunyi. Sahabat berkatakan bela, dia teriak di hadapan musuh-musuhnya Allah, bukan sembunyi. Dia katakan, ana sekarang sudah berada di dalam ajarannya Muhammad, dan saya yang akan membela Nabi Muhammad. Subhanallah. Enggak takut apapun risikonya. Bahkan dikatakan ketika setelah mengiklankan perihal keislamannya, Sa'id ibn Amir al-Jumahi nggak langsung pergi ke Madinah, saudara, datangin Nabi, yang mana saat itu Nabi sudah berada di kota Madinah, masih berada di kota Mekah. Mau lihat siapa yang nggak senang dengan keislaman saya, siapa yang nggak terima dengan keislaman saya. Nggak ada yang datang, nggak ada yang berani protes, saudara, yang nggak ada yang berani ngecam, karena mereka tahu ini Sa'id bin Amir, seorang pemuda yang hebat, yang kuat, yang pintar di dalam perperangan. Nggak takut sahabat, dia iklankan di depan musuh, aku berlepas diri daripada Latta wal Uzza, aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah, aku berlepas diri dari agama yang kalian yakini, sekarang aku berada di agamanya Muhammad ibn Abdullah.
Subhanallah. Subhanallah. Bikin jumpa pers. Jumpa pers bukan dengan para sahabatnya, dengan musuh-musuh Allah, saudara. Dengan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah. Subhanallah. Itu baru pejuang. Itu baru pejuang, saudara. Khubayb, seorang pejuang. Sa'id bin Amir Al-Jumahi, seorang pejuang, menyatakan hak adalah hak, batil adalah batil, walaupun apa yang terjadi. Laukana matalaim, walaupun dicaci, walaupun dibenci, walaupun dimusuhi, hak tetap hak. Subhanallah. Subhanallah. Akhirnya beliau masuk memeluk agama Islam ketika Islam duduk bersama Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi Muhammad, berada di medan perang, mengikuti perperangan demi perperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, beliau berbakti kepada Khalifatul Rasul, Amirul Mukminin, Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Kalau dengar nama sahabat, sebutin radhiyallahu an. Kalau dengar nama Rasulullah sallallahu ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam, sebutin yang kencang, jangan diam, biar dapat berkah. Ketika kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka Sa'id mentaatinya, patuh, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahu ini sahabat Nabi yang juhud, ini sahabat Nabi yang takwa, ini sahabat Nabi yang wara, sehingga apa yang terjadi? Sa'id dijadikan penasehatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setiap nasihat demi nasihatnya didengar, dipelajari, dan diamalkan oleh Khalifatun Nabi sallallahu alaihi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu juga di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka setelah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melantik Sayyidina Sayyidina Umar mengganti daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hari pertama setelah pelantikan Sayyidina Umar menjadi khalifah, maka Sa'id bin Amir Al-Jumahi mendatangi Sayyidina Umar dan menasehati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa nasihat yang dilontarkan oleh Sa'id kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Di sini dikatakan dakhala ala Umar bin Khattab fi awali khalifatihi. Maka ketika di awal permulaan kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, setelah mendapatkan mandat dari orang-orang Muhajir dan Ansar untuk memimpin umat Islam di seluruh penjuru dunia, maka hari itu pun setelah dilantik Sa'id bin Amir Al-Jumahi mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab dan mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab." Insyaallah kita akan sambung di bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa nasihatnya kita akan sambung di bulan depan. Ini udah jam 10:30. Wallahu a'lam bishawab. Apa nasihatnya Sa'id bin Amir kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Insyaallah di bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Ayo baca salawat. Kita baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asghil. Kita baca salawat asghil. Mudah-mudahan kezaliman dihancurkan dengan kezaliman oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat zalim semoga cepat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin.
صل على سيدنا محمد وأصغي للظالمين وأخرجنا من بينهم يا الله وعلى آله أجمعين اللهم صل على baca 5 kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin wa akhrijna min bainihim wa sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azqil zalimin bizzalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa baca doa selamat, Beb.